Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 14 Bandung. Selamat datang juga di semester 1 pada pelajaran IPA. Perkenalkan dengan saya Purnamolida Pratiwi sebagai guru IPA di kelas 8 SMP Negeri 14 Bandung. Nah, skema pembelajaran kegiatan selama pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kalian siapkan, yaitu pertama, Zoom meeting, 2, aplikasi Google Classroom, dan diharapkan kalian sudah join di Google Classroom dengan kode kelasnya masing-masing, lalu YouTube dan Hangout, seperti itu. Nah, nanti Hangout-nya akan dikirim di Google Classroom, berupa Hangout ataupun PowerPoint. Nah, terdapat tata tertib dalam kegiatan pembelajaran. 1. Bergabung dalam Google Classroom. 2. Bila ada Zoom, mengikuti kegiatan dengan tertib. 3. Tiap pelajaran IPA wajib mengisi presensi di Google Classroom. 4. Pengumpulan tugas terakhir pada pukul 18 pada hari tersebut, kemudian menyetujui penggunaan aplikasi online untuk kegiatan daring. Jika ada aplikasi yang tidak dapat diinstal ke HP, maka karena memorinya penuh, maka siswa rela menginstal aplikasi yang kurang diperlukan seperti game kesayangannya, seperti itu. Nah, terdapat satu tugas awal, yaitu pembuatan kontrak belajar. Nah, siswa diharapkan dapat membuat kontrak belajar di kertas 1 lembar dan ditandatangani oleh orang tua, difoto dan diupload di GC atau Google Classroom. Isinya apa aja? Isinya, selama kegiatan PJJ, siswa mengenakan seragam sekolah dengan rapi dan sopan. Kemudian segala informasi terkait pembelajaran IPA terdapat di Google Classroom. Ini kalian boleh screenshot, nanti kalian tulis kembali ya. Lalu mengisi presensi IPA sebelum pembelajaran. Link ada di Google Classroom, tidak diberikan di WA. Memiliki dan mengisi buku catatan IPA, bersikap sopan dan santun selama kegiatan berlangsung, mengikuti PJJ dengan sungguh-sungguh. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar atau chat di grup WA. Merespon informasi yang disampaikan guru pada grup WA, mengumpulkan tugas tepat waktu, ketentuan penilaian, kehadiran 90%, tugas dan ulangan harian 70%, penilaian tengah semester 15%, penilaian akhir semester 15%. Nah, oleh karena ini, tugas dan ulangan harian menjadi poin yang penting atau dengan presentasi yang besar. Jadi, diharapkan siswa dapat mengerjakan semua tugas dan ulangan harian. Kemudian 15 menit pembelajaran akan dilaksanakan evaluasi. Yang ke-12, menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat. Nah, kontrak belajar ini kalian tulis kembali, kemudian ditanda tangan oleh kalian dan orang tua kalian, kemudian kalian pegang kertas ini, kemudian kalian foto. Nah, foto ini yang kalian upload di Google Classroom seperti ini. Ini tugas yang pertama, seperti itu. Paham anak-anak? Semoga paham ya. Nah, kemudian apa sih yang akan kalian pelajari di semester 6? Apa sih yang akan kalian pelajari di semester 1 pada kelas 8? Mengenai bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, struktur dan fungsi tumbuhan, sistem pencernaan, zat aditif dan zat adiktif, sistem peredaran darah manusia. Ini merupakan bab yang akan kalian pelajari. Nah, kita mulai dari bab 1 mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Pernah lihat tidak hewan sama tumbuhan bergerak? Nah, kemampuan ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Dan biasanya pada umumnya yang bisa kita lihat itu gerak hewan ya, nyata gitu dia tuh. Memiliki alat gerak, dapat berpindah tempat. Nah, sedangkan tumbuhan gerakannya tidak nyata.
Nah, oleh karena itu kita akan belajar mengenai sistem gerak. Tetapi karena kalian sudah dewasa nih, sudah kelas 8, sebelum pembelajaran, sebelum masuk ke bab mengenai gerak, ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian membuat gerak benda pada makhluk hidup, membuat mind mapping. Buatlah mind mapping mengenai bab gerak benda dan makhluk hidup. Isinya topik mengenai gerak benda dan makhluk hidup dikerjakan di kertas A4 atau F4. Boleh pakai spidol atau pensil atau krayon atau apapun itu, dan dibuat semenarik mungkin, dikumpulkan maksimal pada tanggal 31 Juli di Google Classroom, oke? Nah, ini contohnya gerak pada benda dan makhluk hidup. Atau kalian di sini bikin, ini contoh sistem ekskresi, nanti kalian buka gerak benda pada makhluk hidup, ada apa aja, kayak gitu. Kalau bentuk seperti ini juga boleh. Ini gimana kreasi kalian saja. Nah, kenapa tujuan ini dibuat? Kenapa tugas ini dibuat? Karena agar nanti ketika masuk ke sistem gerak, kalian sudah terbayang akan belajar mengenai apa saja. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oh iya, Ibu mengingatkan kembali, tugasnya itu 1, membuat kontrak kerja, yang kedua buat mind mapping, ya. 1 buat kontrak kerja, yang kedua buat mind mapping, ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.